soal kepemilikan rumah tersebut. Kasus kematian Brigadir Radal Ali Tommy atau RAT turut mendapat sorotan dari Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas. Kompolnas pun berencana meminta klarifikasi Polda Sulawesi Utara terkait peristiwa ini. Komisioner Kompolnas Pungki Indarti mengatakan pihaknya ingin menanyakan soal kepentingan Brigadir RAT di Jakarta, apakah untuk cuti atau dalam rangka perbantuan kesatuan kerja di wilayah Jakarta. Pungki pun mempertanyakan alasan Brigadir RAT diperbantukan di wilayah Jakarta, padahal selama ini anggota Polantas itu bertugas di Sulawesi Utara. Hal ini sekaligus menindaklanjuti pernyataan dari istri Brigadir RAT, Novita Hussein, yang menyebut suaminya bertugas. Pungki lantas merekomendasikan agar jenazah Brigadir RAT dilakukan autopsi untuk memperjelas kematian. Selain terhadap Polda Sulut, Kompolnas juga akan meminta klarifikasi dari Polda Metro Jaya. Adapun terhadap Polda Metro, Kompolnas akan meminta penjelasan terkait sejauh mana proses penyidikan yang saat ini tengah dilakukan. Sebagaimana diketahui, Brigadir RAT mengakhiri hidupnya saat berada di halaman rumah pengusaha bernama Indra Pratama di Mampang Perapatan, Jakarta Selatan, Kamis 25 April. Polisi menduga Brigadir RAT mengakhiri hidupnya karena masalah pribadi. Terkait motif, masih dilakukan penyelidikan oleh polisi. Saat ini jenazah Brigadir RAT sudah dimakamkan di perkuburan Muslim Desa Kelesei 1, Kecamatan Pineleng, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara pada Minggu 28 April. Titik-titik terjadinya penembakan. Jadi ini dia maju, kan? Istri Brigadir RAT, anggota Satlantas Polresta Manado, menyebut jika sang suami saat ini bekerja sebagai ajudan di Jakarta. Sebelum meninggal, korban sempat mengeluh soal pekerjaannya. Dikutip dari tribunmanado.co.id, istri Brigadir RAT berinisial N menyebut bahwa suaminya sudah tak nyaman lagi bekerja menjadi ajudan di Jakarta. Pengakuan korban disampaikan ketika melakukan sambungan telepon dengan sang istri. Meski demikian, N mengaku tak tahu alasan sang suami sudah tak nyaman lagi bekerja. Menurut sepengetahuan N, Brigadir RAT menjadi ajudan dari seorang poluan. Bahkan disebutnya poluan itulah yang membawa korban untuk kerja di Jakarta. Namun, N enggan menjelaskan siapa sosok poluan yang dimaksud. Sementara Rodrigo Elias, kriminolog Sulawesi Utara, turut memberikan tanggapannya atas aksi mengakhiri hidup yang dilakukan Brigadir RAT. Ia mengatakan insiden tersebut harus diuji secara balistik, mulai dari siapa pemilik mobil yang digunakan korban untuk mengakhiri hidup, termasuk senjata yang digunakan apakah benar milik sendiri atau bukan. Tewasnya Brigadir RAT menggegerkan warga. Sejumlah fakta baru terungkap, yakni ditemukannya senjata dan pengakuan istri Brigadir RAT. Selain itu, berdasarkan informasi yang didapat, ternyata CCTV di lokasi kejadian mati. Diberitakan sebelumnya jasad seorang pria yang ditemukan di mobil di Jakarta membuat heboh warga Manado, Sulawesi Utara. Pasalnya jasad tersebut adalah polisi Manado berinisial Brigadir RAT. Brigadir RAT ditemukan tewas tertembak di Jakarta. Korban merupakan ajudan. Korban diketahui tewas dengan luka tembak di bagian kepala, Kamis, tanggal 25 April tahun 2024, di Jalan Mampang Perapatan 4, RT 01002 Kelurahan Tegal Parang, Mampang, Jakarta Selatan. Terungkap di lokasi kejadian ada kejanggalan yang menimbulkan tanda tanya. Pasalnya, dari informasi yang diterima Tribun Manado, 15 unit kamera CCTV dan monitor CCTV yang terpasang di lokasi kejadian dalam kondisi mati dan tidak aktif. Spekulasi pun bermunculan apakah ada pelaku yang sengaja menghabisi nyawa korban, hingga berbagai bukti yang ada seakan sengaja dihilangkan. Brigadir Radal Ali Tommy atau RAT dikenal sosok yang baik di mata warga Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Bahkan ia dikenal suka berderma kepada anak-anak sekitar. Anggota Satlantas Manado itu pun mudah berbaur dengan warga sekitar.
karena sosoknya yang terkesan tidak macam-macam membuat tetangga yang tinggal di dekat dari rumah nomor 20 itu teramat kaget dengan kabar yang menimpa Brigadir Ridal. Warga sekitar, yakni Imam Samsudin, sebelumnya mengaku sering berbincang-bincang dengan Brigadir Ridal. Ia mengatakan bahwa anggota polisi tersebut sempat melambaikan tangan ke arahnya dan mengucapkan salam dari mobil saat keluar dari gerbang rumah nomor 20. Kendati beberapa kali berbincang dengannya, Ridal tidak pernah bercerita terkait masalah yang tengah menimpanya. Ia juga tidak pernah bercerita terkait kegiatannya di rumah nomor 20 tersebut. Dalam rekaman CCTV, saudara, seperti yang Anda lihat ini saat waktu menunjukkan sekira pukul 16.24 waktu Indonesia Barat melalui 5 detik mobil Alphard ini masih terparkir dengan posisi ban depan miring ke kanan dan lampu rem belakang menyala sebelumnya. Kemudian sementara itu situasi di sekitarnya ini juga tampak sepi. Terlihat satu mobil berwarna putih yang terparkir di garasi rumah warga. Ini sekira pukul 16.24 lewat 37 detik waktu CCTV ini terdengar suara tembakan yang diduga berasal dari dalam mobil Alphard tersebut. Tak lama kemudian, Alphard itu berbelok arah ke kanan dan menabrak mobil putih di garasi rumah warga tersebut. Kemudian sejumlah warga ini awalnya langsung berdatangan karena mencurigai terkait adanya tabrakan yang terjadi. Brigadir Ridal Alitomi alias RAT ditemukan tewas di dalam mobil yang berada di rumah mewah, tepatnya di Jalan Mampang, Perapatan 4, Jakarta Selatan pada Kamis 25 April lalu. Rumah mewah itu menjadi saksi bisu penyebab kematian Brigadir RAT yang masih menjadi teka-teki namun diduga mengakhiri hidupnya. Kini diduga rumah tersebut milik politisi Golkar sekaligus mantan Menteri Perindustrian yakni almarhum Fahmi Idris. Dikutip dari Tribunnews.com, hal itu disampaikan Suryani yang merupakan salah satu security di perumahan tersebut. Ia mengonfirmasi jika rumah yang menjadi tempat kejadian perkara atau TKP tewasnya Brigadir RAT itu milik almarhum Fahmi Idris. Suryani mengatakan rumah itu disewakan atau dikontrakan, namun hingga saat ini tak diketahui siapa sosok yang mengontrak. Suryani mendapatkan informasi itu selesai bertanya secara langsung ke mantan security yang berjaga di rumah tersebut. Ia juga mengatakan jika warga sekitar mengetahui rumah tersebut milik almarhum Fahmi Idris, pasalnya saat Fahmi Idris meninggal pada tahun 2022 silam, rumah tersebut dipenuhi karangan bunga. Selain itu, Fahmi Idris dikenal sebagai orang yang dermawan dan membantu orang sekitar. Pernyataan senada juga disampaikan Sarial yang merupakan salah satu karyawan yang pernah menjaga rumah semasa Fahmi Idris saat masih hidup. Saat ini ia menjaga rumah kosong yang masih milik keluarga Fahmi Idris yang tidak jauh dari rumah tersebut. Sarial mengatakan rumah itu sudah 2 tahun terakhir ini ditinggali oleh orang lain yang bukan merupakan keluarga dari Fahmi Idris. Di satu sisi, anak Fahmi Idris belum memberikan jawaban soal kepemilikan rumah tersebut. Kasus kematian Brigadir Ridal Alitomi atau RAT turut mendapat sorotan dari Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas. Kompolnas pun berencana meminta klarifikasi Polda Sulawesi Utara terkait peristiwa ini. Komisioner Kompolnas